Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani. Al-haditsu utawi hadis asani kang kaping pindho iku an Umar bin al-Khattabi. Ini Umar ini bisa dikasroh kalau dimudhofkannya. Berarti an Umar bin al-Khattabi. Kalau tidak dimudhofkan maka nanti an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Umar ibn al-Khattab bainama ing dalam suwiji waktu nahnu utawi kita iku julusun piro-piro kang lungguh inda Rasulillahi ing dalam sandingi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam suwiji dina iz tala'ah tumadaan tumeka atau ngaton iz tala'ah tumadaan ngaton alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadis siyabi kang banget putihe dodote syadidu bayadis siyabi kang banget putihe dodote syadidu sawadis sya'ri kang banget irenge rambute layuro halih ora den tingali alaihi ing atase rajul opo asarus safari labete lunga wala ya'rifuhu lan ora kenal ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyi madhep maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada nuli nyandaraken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Nabi wa wada'ah lan teleh sapa rajul kaffaihi ing epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Nabi wa qala lan dawu sapa rajul ya Muhammadu he Muhammad akhbirni awiya khabar sapa sira ing ingsun anil islami saking Islam faqalah nulin jawab sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-islamu utawi Islam iku antashhada yen to nyekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak
den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa tuqimah lan yento jenengaken sapa sira, lan yento jenengaken sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tiyah lan yento aweh sapa sira az-zakata ing zakat, az-zakata ing zakat, wa tasuma lan yento poso sapa sira Ramadana ing poso Ramadan atau ing dalem Ramadan, wulan Ramadan, wa tahujjah lan yento haji sapa sira al-baita ing Baitullah, al-baitah ing Baitullah atau jadi dhorof bisa ing dalem Baitullah, inis tata'tah lamun kuwasa sapa sira, lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring al-bait apane sabilan dalane, apane sabilan dalane. Kala dawuh sapa rajul, kala dawuh sapa rajul sadaqtah bener sapa sira, fa'ajibna punya sampean apa lafadznya? Fa'ajibna, fa'ajabna, fa'ajibna nuli gawuk sapa kita, fa'ajibna nuli gawuk sapa kita minhu sangking rajul, yas'aluhu halih takon sapa rajul ing nabi, yas'aluhu halih takon sapa rajul ing nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini pernah mengatakan, dalam satu waktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kami berada di sanding atau di sisi Rasulullah. Tiba-tiba muncul satu sosok laki-laki kepada kami, yang mana laki-laki itu memiliki pakaian yang sangat putih. Pakaiannya putih, syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya di situ sangat hitam. La yura alaihi asarus safar. Tidak dilihat atau tidak diketahui darinya sebuah bekas perjalanan. Artinya laki-laki itu kelihatannya bukan orang yang sedang datang dari sebuah perjalanan. Jadi orang yang rapi, yang tidak tidak ngos-ngosan atau tidak merasa kecapean, itu kan la yura alaihi asarus safar. Dilihat dari orangnya memang bukan dari sebuah perjalanan, bukan datang dari sebuah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Jadi ini laki-laki ajaib, laki-laki yang ajaib, tak tahu siapa dia dan tidak ada yang mengenalinya. Namun dia pakaiannya putih dan rambutnya hitam. Kedatangannya tidak ada bekas kecapean atau lelah akibat sebuah perjalanan. Lah dari hal ini ulama mengatakan yustafadu min tulu'ihi ala tilkal hayatil hasanah
istihbabut tajammuli li talabil ilmi wal qudumi 'alal ghair. Dari hadis ini kita bisa ngambil ilmu dan bisa ngambil pelajaran bahwasanya kedatangan seorang laki-laki dengan berpakaian indah kepada Nabi Muhammad ini menunjukkan kesunahan tajammul, kesunahan berpakaian rapi, berhias diri untuk mencari ilmu dan untuk berkunjung kepada orang lain. Ini kesunahannya memang. Jadi saat cari ilmu, sebisa mungkin pakaian yang kita pakai itu pakaian yang indah. Pakaian yang kita pakai itu pakaian yang rapi, pakaian yang menjadi ciri khas sebuah kemuliaan. Jangan sampai nanti kita cari ilmu pakai kaos-kaos gandol misalkan, kaos kotang. Masa cari ilmu pakai kaos kotang, di samping itu pakai celana cekak lagi, celana pendek. Atau nanti kita berangkat mau ngaji di situ dalam kondisi badan yang penuh dengan kotoran. Di samping itu udah pakai parfum lagi. Abung selek bung ngaji pas tak raup boleh. Salah tak mandi tak raup, dateng alako moro-moro nalpang ngedi ngaji atau benorok ngaji atau nyari ilmu. Ini yang sering terjadi dan sering dilupakan oleh kebanyakan para siswa, biasanya siswa madrasah formal, yang ketika pelajaran pertama itu pelajaran olahraga, kemudian pelajaran kedua di situ ilmu syariah, ilmu agama, itu kadang tidak raup, kadang tidak mandi, kadang tidak pakai parfum. Itu hal yang keliru. Yang baik itu dan yang disunnahkan untuk mencari ilmu itu sunnah tajammul, berhias diri. Paling tidak pakaian itu harus rapi, songkok yang bagus, baju yang paling indah. Itu semata-mata untuk ihtiraman wa ikraman lil ilmi, untuk memuliakan ilmu kita, bukan untuk pamer diri, tidak. Kadang kita itu terbalik, ketika ada acara-acara tidak penting, kumpul dengan teman, kemudian acara reunian, acara yang melibatkan banyak orang, kita itu rapi berdandan. Apalagi biasanya perempuan mau pergi ke tempat-tempat pesta itu biasanya berdandan. Namun kelirunya ketika mencari ilmu malah habis rebe, sedang-kadang melakian di situ songkok lerot berot, senyamana sarong kulungan ngak soonan. Kulungna sarong ngak soonan, kemancengan tekisil aja. Kadang di situ kun maring akan peteng, akan bebeng, ya tak sikatan, ya tak araup, ya tak ngangkui minyak, ngaji maca kitab anjing angah-angah kancan terganggu. Itu biasanya yang sering dilupakan. Jadi ini kesunahan dalam mencari ilmu berdasarkan hadis tadi, kedatangan laki-laki menghampiri Rasulullah itu dalam berpakaian yang rapi. Bahkan Imam Abul Aliyah mengatakan, kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Orang-orang Islam itu diidentik dengan orang-orang yang rapi, karena memperhatikan kebersihan, memperhatikan keharuman, dan memperhatikan keindahan pada dirinya. Mereka orang-orang muslimun itu ketika ziarah, saling kunjung mengunjungi antara satu dan yang lainnya, itu mereka tajammalu, berindah-indahan. Ini sampai dikatakan demikian, bahwa ciri khas orang Islam itu
ketika berkunjung atau ziarah atau bertamu lah kepada orang yang lain, maka di situ harus memperhatikan dirinya sebelum berangkat. Apakah ada yang salah dari dirinya, itu harus dimiliki oleh orang-orang Islam. Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwasanya ahsanu ma zurtum bihillaha fi kuburikum wa masajidikum al-bayadu. Pakaian yang paling indah, yang paling bagus untuk kalian pakai untuk berziarah atau berkunjung kepada Allah, baik dalam kuburan atau dalam masjid. Karena orang ziarah kepada Allah itu ada dua tempat. Pertama di masjid, yaitu dengan wirid, dengan zikiran, dengan sholat, dengan ibadah, itu ziarah kepada Allah. Yang kedua yaitu di kubur. Ketika manusia sudah masuk ke dalam kubur, itu hakikatnya ziarah kepada Allah. Sampean perhatikan, orang yang masuk ke dalam kubur itu menggunakan pakaian warna apa? Pasti putih. Karena ini berdasarkan dawuh Nabi, sebaik-baik pakaian yang digunakan untuk ziarah kepada Allah itu putih memang. Begitu juga ketika masuk ke masjid itu juga harusnya itu putih. Contoh ketika Jumatan, ketika ada acara-acara di masjid, atau ibadah kita di masjid, atau dalam kondisi ngaji belajar, itu semua adalah wasilatun ilal wusul, satu sarana untuk sampai kepada Allah. Ini disunnahkan sebetulnya putih. Tapi kalau kita tidak punya baju putih, tidak punya pakaian-pakaian putih, minimal mengikuti aturan yang pertama, yaitu tajammal. At-tajammul yaitu berpakaian yang rapi lah. Salah kelampin tak pote misalkan kelampin tak pote arek lorek kemancingan teki selajah ya tak room baunya, kemudian sarong habis rebe songkorot perot pas bau tuh, yaitu pas tedung teman ngaji ya tak ngormat sekali ke ilmu. Kemudian Imam Ibnu Abdissalam itu pernah mengatakan, la ba'sa bilibasi syi'aril ulama. Tidak masalah kita itu menggunakan pakaian yang menjadi syiar atau tanda seorang yang alim. Kita menggunakan pakaian-pakaian khas yang dimiliki ulama itu boleh, la ba'sa, tidak ada bahaya. Tujuannya apa? Liyu'rafu bidzalika, agar kita semua atau mereka orang-orang yang alim itu bisa dikenali bahwa dia itu punya ilmu, sehingga fayus'alu, mereka itu nanti akan diberikan sebuah pertanyaan tentang ilmu dan bisa menjawab. Jadi ini salah satu sunnah gitu, salah satu torekoh, salah satu manhaj yang harus dijadikan sebuah tradisi oleh orang-orang alim, bahwasanya mereka jika punya ilmu atau santri yang alim itu hendaknya pakai pakaian-pakaian ulama, jangan pakai pakaian preman. Ini bahasanya bukan wajib tapi sebaiknya. Kenapa? Karena menampakkan pakaian ulama itu nanti akan mengandung satu penilaian khusus dari orang-orang yang memandang. Wah, ini kayaknya Pak Ustadz, ini kayaknya Pak Kiai. Kemudian ditanya tentang ilmu agama, maka tepat sasaran, tepat pada orang yang ahli memang. Nah, kalau kita misalkan berpakaian preman tapi kita alim, tentunya itu tidak terlalu masalah. Pertama, yang jadi masalah itu kurangnya penghormatan terhadap ilmu. Yang kedua, energi, kekuatan dalam menyampaikan ilmu
itu sangat lemah karena untuk diterima oleh masyarakat. Misalkanlah ada orang yang berkalung pakai rantai, pakai kaos oblong itu, kaos biasa, kemudian pakai celana pendek, terus berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak mungkin didengar, atau mungkin kalau didengar tidak mungkin diambil itu. Kenapa? Orang yang mendengar itu akan merasakan sebuah energi yang berbeda antara orang yang berpakaian pakaian ulama dengan orang yang berpakaian preman. Bahkan gitu, orang yang alim kemudian menggunakan libasil ulama, pakaian ulama, itu nanti akan dapat pahala. Dan itu bukan satu kesombongan. Jadi banyak orang itu berpikir kalau dia itu memperkenalkan diri bahwa dirinya orang alim kepada orang lain, dia itu sombong. Tidak. Justru itu merupakan sababun limtisali amrillah, menjadi sabab untuk menjalankan perintahnya Allah. Contoh misalkan saya kasih gambaran, dokter itu kan punya ilmu kedokteran, ya kan? Itu berani kok di hadapan rumahnya atau di depan rumahnya ada satu tanda seperti nama, papan nama itu dokter gigi. Apakah dia sombong mengatakan dokter? Kan tidak. Ada orang yang ahli dalam kebidanan, kemudian di depan rumahnya ada praktek kebidanan atau praktek bidan, atau bidan Pak Rizkon misalkan. Itu Rizkon punya punya ilmu kedokteran. Apakah itu disebut sebuah kesombongan menyebut dirinya sebagai dokter? Oh tidak, justru itu sebagai bentuk penyelamatan agar orang-orang itu memeriksakan kesehatannya kepada orang yang tepat. Karena nanti kalau dokter itu main tawaduan, rumah sakit mau disebut rumah sakit, kata dokternya jangan, nanti dikira sombong kita. Kemudian ada bidan mau disebut bidan, kemudian mengatakan kita dianggap orang yang sok ahli dalam bidan nanti, padahal dia memang ahli. Kalau pelang nama atau papan nama itu tidak ada, maka bisa-bisa orang akan mengobati penyakit giginya ke dukun nantinya. Walhasil bukan dapat obat tapi dapat suhu. Dapat suhu. Itu masih mending, ada satu jalur masalah kedokteran masih. Yang satu dukun misalkan secara syar'i dengan amalan-amalan, yang satu secara medis. Yang parah itu kalau pergi ke tukang becak. Ini contoh, pergi ke tukang becak lalu minta disuntik. Hanya karena dia itu sehat, tidak pernah sakit, bapak becak itu menganggap ini mungkin ahli dalam kesehatan. Saya mau suntik, wah macam-macam, manpah bini. Ya suntik aku macam-macam. Lah, untuk menghindari kesalahpahaman itu, makanya para dokter itu menyematkan nama di hadapan rumahnya atau di depan rumahnya dengan nama spesialis kedokteran atau bidan atau rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Begitu juga ulama semacam itu. Misalkan ada santri yang alim fikih, tulis di depan rumahnya spesialis fikih, kan nyaman. Nanti kalau ada anak ingin belajar fikih, ya dah ruwet-ruwet, cari kepada orang yang tepat, yaitu sampian yang memang ahli di bidang fikih. Ada orang yang alim dalam keilmuan, menyebut nama Gus di depannya atau kiai atau ustadz, itu boleh, sangat-sangat boleh. Ada orang yang tidak paham, menilai ini orang bukan keturunan kiai,
bukan keturunan wali, malah ngaku menjadi kiai, ini sombong. Jangan semacam itu. Itu adalah syiar. Syiar itu tanda. Tanda itu sebuah petunjuk agar orang-orang yang ingin mencari sebuah kebenaran itu mengarah pada orang yang tepat dan ahli di bidang itu. Makanya boleh misalkan sampean lebih keluar dari kantor pas alim misalkan di bidang nahwu, beri nyamaya dan bungkona spesialis nahwu sorob. Itu boleh kan? Misalkan Ustadz Rizkon Nazali kasih Ustadz sendiri tanpa dari orang, boleh itu. Agar apa? Agar orang itu tidak salah, tidak berguru kepada preman, tidak berguru kepada orang yang sering pakai sorban, pakai peci atau imamah, atau pakai selendang, pakai jubah, pakai gamis seperti orang Arab, tapi cuma pakaian, tidak punya ilmu. Itu nanti salah orang. Salah nanti. Ada orang yang curhat, kiai, ternyata dia bukan kiai. Bagaimana ini, saya punya dosa, kemarin curi ayam kiai, ayamnya tetangga ini. Berapa Cong? 1 kiai. Oh tidak apa-apa kalau cuma 1 Cong. Kamu sholat kan? Sholat. Oh tidak apa-apa, dihapus dengan pahala sholatmu. Ini tanpa dasar kiai mau berfatwa hanya gara-gara pakai sorban. Itu juga bahaya kalau dipakai orang yang tidak ahli. Ya, semua itu pancen berdasarkan ilmu kan. Men sampean ilmu enak apa boy, seesangka keleroh sareng orang itu bisa jadi benar sesuai pertimbangan ilmu. Ya seperti ini banyak kejadian memang. Orang-orang yang menyematkan namanya di depan dengan nama kiai, ustadz, padahal sebetulnya itu adalah min jumlati asbabin limtisali amrillah, bagian daripada sabab-sabab terjalankannya atau terrealisasikannya perintahnya Gusti Allah. Itu dianggap sebuah kesombongan karena menganggap orang yang alim tadi itu tidak pantas. Sebetulnya itu keharusan di zaman sekarang. Empian itu ngaku alim neng cuman makin nikah kudu kor syarat empian banjen alim. Misalkan ketika sampean mengomongan ben tetangga, ombong ben sekancaan, kakek mentanya ilmu, tanya kangku, bilang kore alim, coba tanya ke serta alim, itu bagus itu. Tapi orang kadang mandeng kan begini, ini orang ngaku-ngaku alim, korokun alim boleh sampai boleh ke orang itu butuh lah yang. Ini padan gelak dokter itu. Kalau dokter tidak ngasih tahu lewat papan nama, siapa yang mau ke sana? Jadi anu asonte ke pasentar ke tukang belija, ya beri kolopan, teh beri obat. Nah itu satu alamat, satu syiar. Makanya di sini disebutkan ada seorang ulama dulu yang bernama Imam Ibnu Abdissalam. Imam Ibnu Abdissalam ini pernah ihram di Mekah. Lalu beliau itu menyaksikan ada seorang jemaah yang sedang ihram. Dia itu keliru dalam tata cara ihramnya. Kemudian disalahkan oleh Imam Ibnu Abdissalam. Semua tahu Imam Ibnu Abdissalam ini ulama. Namun saat itu beliau itu tidak pakai pakaian ulama. Loh, setelah dikasih tahu, dinasehati, tidak ada yang nerima. Kamu itu siapa? Kamu bukan ulama, gitu ya. Orang-orang jemaah yang dinasihatin, dibenarkan itu mereka tidak ada yang nerima oleh nasihat beliau Imam Ibnu Abdissalam. Akhirnya beliau tersadarkan, lalu beliau bergegas untuk memakai pakaian-pakaian fuqaha, pakaian yang biasa digunakan ulama-ulama ahli fikih.
Lalu dikritiklah beliau, kesalahannya diungkap, dibenarkan oleh beliau. Sami'u atau setelah itu mereka yang sebelumnya ingkar, sebelumnya tidak nerima nasihat, itu malah nerima, mendengarkan dan taat, tunduk kepada Imam Ibnu Abdissalam. Ini menunjukkan bahwa annan nas yanduru ilal libas, bahwa manusia itu rata-rata melihat pakaian, rata-rata memang. Oh cereng sekut kok, coba sampean lah mentak pada saja ngangkui sorban, oning sorban sampean sebenarnya cetak loh. Benih saya kalau ngaki bauro benih sorban dong, arwah nyaman rida selendang. Ngangkui sorban, ngangkui jubah dari Arab, ngangkui gamis, ya. Pas entar sholawatan tojuk pinggir Habib sampean. Pas sampean mau buka acara di sana, artinya jadi MC, jadi ketua panitia lah. Saya yakin MC-nya yang memanggil sampean Al Ustadz Muhammad Rizkon Nazali atau Al Ustadz Nur Yasin. Itu pasti. Kenapa? Ada imamah di sana, ada libas, pakaian-pakaian khas ulama. Wong orang-orang ngarit saja tukang ngarek mulai kadung ngasongkoan bote, kemudian pakai sarung rapi, enggak ada tengkau unjengan kesa. Lebet ya ada nama lana. Monta laki lah 500 rupiah. Motor kosong ada ke Ustadz sudah Ustadz sudah. Kenapa? Yaitu penilaian manusia itu kepada libas, pakaian. Dan timan sampean itu alim, alangkah tepatnya sikap kamu dan perilakumu harus menyesuaikan dengan perilaku ulama, termasuk pakaiannya, cara bicaranya, itu semuanya, agar bertujuan ilmu yang kamu sampaikan itu mudah diterima. Terus ini lagi, gelar Ustadz, Gus, Lora, Pinter, itu semua harus disematkan di zaman sekarang bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam ilmu agama yang cukup. Itu yang memiliki kemampuan ilmu agama yang cukup. Tujuannya agar ketika beliau-beliau itu menyampaikan, maka manusia yang mendengar atau masyarakat yang mendengar itu mudah nerima. Kenapa? Yang ngomong ini Lora, yang ngomong ini Gus, yang ngomong ini Ustadz. Kalau tidak ada label yang semacam itu, gelar semacam itu, maka nanti orang mengatakan, oh ini orang biasa nasihatin saya, emangnya dia tahu apa sih? Pasti ada banyak sanggahan, banyak keingkaran dari mereka nantinya. Ini ketujuan agar sukses dalam menyampaikan sebuah ilmu, gitu ya. Kemudian hatta jalasah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang laki-laki itu yang rapi tadi itu duduk menghadap Rasulullah. Dan beliau itu menghadap Rasulullah, kedua lututnya itu disandarkan pada lututnya Gusti Kanjeng Nabi, berarti sangat dekat, qoribam minhu. Kenapa kok demikian? Ini sebetulnya saya bocorkan, laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Berani karena tojuk ben Nabi semak kayak gitu, lututnya campo ben lututnya Gusti Kanjeng Nabi, berarti tepat-tepat dari sini kepada nasihat tadi kan, itu tepat-tepat lah. Kemudian kedua tangannya laki-laki itu juga diletakkan di hadap, di atas pahanya Rasulullah. Itu tujuannya agar Nabi itu merasa nyaman. Nabi itu merasa nyaman untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Jibril sebagai pelajaran penting dari
kisahnya dulu di waktu pertama menerima wahyu. Karena Nabi Muhammad itu pertama menerima wahyu itu dan secara fisik beliau belum siap secara fisik beliau itu gemeter, beliau itu merasa kedinginan, gemeter pokoknya, karena merasa belum siap ketemu dengan malaikat Jibril dan belum siap menerima wahyu. Itu secara fisik beliau. Beliau malaikat Jibril di saat ini dalam hadis ini meletakkan kedua tangan di atas paha Nabi agar Nabi tenang. Karena dengan meletakkan kedua tangan di atas paha itu salah satu simbol keakraban. Simbol keakraban. Padahal sampean lah menunjuk-tunjuk ben kanjan mengomongan sampai teguk pokoknya. Kita usah halus-halus kena. Sampai teguk biasa. Pas ngomong terang nyaman. Di rumah sambil kalau lagi misalnya di rumah. Beri kan. Ditambah nyaman, enjoy. Tapi mau pas ngadep kepada kanjan apa songkan, misalkan ngendep nundu di rumah kabar saya beri kasih terus lagi misalnya. Aduh tak langkong tak oning kita oning. Lah nengan lah sak jam neneng lah. Sama-sama sungkan. Gitu ki. Lalu ini dijelaskan lagi oleh ulama, kedatangan malaikat Jibril ke sana itu bukan untuk muta'alliman, sebagai orang yang mencari ilmu, wa inna ma ja'a mu'alliman, tapi beliau datang sebagai pengajar atau muallim. Dan duduknya beliau itu tidak sama dengan duduknya orang yang belajar. Orang yang belajar di hadapan sang guru itu tidak sama. Kenapa? Karena kata tadi malaikat itu datang bukan untuk belajar tapi untuk mengajar. Pertanyaan yang lain, kenapa malaikat Jibril itu duduk sangat dekat dengan Nabi? Saking dekatnya kedua lutut beliau itu direkatkan atau disandarkan kepada lututnya baginda Nabi, itu litambih sebagai peringatan alama yang bagi lisail min quwwatin nafsi wa adabil istihya inda su'al. Peringatan bagi siapapun yang bertanya nantinya harus memiliki hati yang kuat, tidak boleh malu ketika dalam sebuah pertanyaan. Jadi masalah ilmu itu tidak ada istilah malu kan. Siapapun dari kita itu ketika ada kemuskilan, ada kesulitan masalah ilmu, jangan sampai ada rasa malu untuk bertanya. Ini yang diajarkan dari kisah ini. Wa in kana al-mas'ulu mimman yahtarimuhu wa yubahuhu. Walaupun orang yang ditanya atau guru yang ditanya itu termasuk orang-orang yang ia hormati atau ia sungkani lah. Walaupun kepada guru yang besar, kita kalau ada kemuskilan, kesulitan masalah ilmu, jangan sampai merasa malu, merasa minder atau merasa grogi. Tidak boleh. Dalam masalah ilmu itu tidak boleh. Yang kedua, wa alama yang bagi lil mas'ul minat tawadu was-safi anis sa'il. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi orang yang ditanya itu harus tawadu. Harus tawadu dan memaafkan siapapun yang bertanya apabila melakukan sebuah pertanyaan dengan sikap dan azab yang buruk, akhlak yang buruk, walaupun tidak dengan cara yang hormat. Orang yang ditanya kita nanti kalau jadi guru jangan sampai ambisi untuk dihormat oleh santri. Kasih satu kesempatan dan satu suasana senyaman mungkin kepada santri agar santri itu enjoy dalam belajar, enjoy dalam bertanya. Tidak boleh begini. Ada santri yang bertanya, Pak, saya mau nanya, jangan keras-keras sama guru, udah punya adab ini. Pak, saya mau nanya. Jangan bilang Pak, saya Ustadz. Bilang Ustadz, udah ngormat sama gurunya. Bid-bid.
gak jadi Pak. Apa mau tak dadi? Gigirin boleh tak dadi gigirin. Ngamuk mulu misalnya. Ya itu akan mempersempit kebebasan santri dalam berpikir nantinya. Jadi Nabi Muhammad walaupun demikian dekatnya malaikat Jibril, beliau itu diam. Artinya beliau tidak komentar apa-apa. Menunjukkan guru itu harus tawadhu di hadapan santri. Tidak boleh sombong karena jadi guru. Tidak boleh merasa mulia karena jadi guru. Yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi itu kondisi at-ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar. Artinya yang harus dikedepankan dalam kondisi itu oleh seorang guru, bagaimana sekiranya apa yang menjadi masalah dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa terungkap secara mudah, yaitu pertanyaan dari seorang santri itu harus cepat dan mudah terlaksana dan tersukseskan. Makanya Nabi itu diam biar Jibril itu tetap ngomong secara nyaman. Wa in ta'adda ma yanbaghi minal ihtiram lil mas'uli wal adabi ma'ah. Walaupun dengan cara-cara yang tak terhormat lah. Atanya sambil kok-rokokan misalkan santri. Nah, harusnya guru itu memang jangan langsung marah untuk lihat di nafsi karena dirinya sendiri. Tapi nanti kalau untuk litakdib mulang adab itu boleh, dalam aturan yang lain itu boleh. Contoh misalkan santri ini katanya ke guru, nah kelaban pertanyaan yang tidak enak didengar, keluar satu kata pesoan atau satu kata tradisi preman misalkan, dengan gaya rokokan, kemudian dung tedungan, gigirin ben guru, itu boleh. Dengan tujuan apa? Litakdib, ngajarin adab ke santri. Mak letak terus-terusan kayak gitu perilakunya, itu boleh. Tapi kalau tujuan karena dirinya tidak dihormat, santri ini kok gak hormat saya, kemudian marah, itu keliru. Karena memang kiai atau guru atau ustadz itu harus tawadhu, jangan merasa lebih daripada santri. Gitu ki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.